Yang pertama, visi misi tujuan dan sasaran program studi dirumuskan dalam rapat internal program studi. Keluaran dari rapat internal adalah kesepakatan majelis program studi yang terdiri dari seluruh dosen tetap, pimpinan program studi, guru besar, dan di sana termasuk tenaga kependidikan terkait. Oke. Selain itu juga memperhatikan masukan dari stakeholders. Tadi di orang yang dijadikan contoh itu ada pemangku kepentingan. Ini diantaranya yang berupa masukan-masukan pada kegiatan temuan alumni mengundang pakar pendidikan hasil studi pelajaran lulusan. Salah satu yang rutin kami laksanakan untuk mengundang pakar pendidikan adalah seminar nasional dan workshop. Kami berusaha untuk menjadi salah satu pusat pendidikan matematika realistik Indonesia di Jawa Barat, ya, selain UPI dan kampus lainnya. Kemudian yang kedua, visi misi tujuan dan sasaran program studi yang telah disetujui dalam majelis program studi diajukan kepada pimpinan STKIP Siliwangi Bandung. Lalu pihak lembaga bersama senat akademik STKIP Siliwangi Bandung mengkaji usulan visi misi tujuan dan sasaran dari program studi, dan keluarannya adalah mengesahkan visi misi tujuan dan sasaran program studi. Keempat, rekomendasi senat akademik STKIP Siliwangi atas rumusan visi misi tujuan dan sasaran yang disahkan adalah melakukan upaya sosialisasi yang menyeluruh kepada sivitas akademika STKIP Siliwangi Bandung. Visi program studi ini yang terpenting barangkali, yaitu mewujudkan program studi pendidikan matematika sebagai program studi yang unggul dan berdaya saing nasional dalam mutu dan pengembangan inovasi pembelajaran matematika sekolah yang berbasis penelitian pada tahun 2021. Mohon pada Prof. Widodo juga teman-teman lain mungkin bisa memberi masukan. Kami berusaha untuk bisa sejalan dengan visi STKIP tadi, bisa unggul dan berdaya saing nasional, dan inovasi pembelajarannya wal khusus kepada matematika sekolah yang berbasis penelitian pada tahun 2021. Visi program studi ada beberapa, yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi berdaya saing nasional, mampu mengembangkan diri, tanggap dan mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan kemajuan iptek, serta inovasi dan pergeseran paradigma di bidang pendidikan, khususnya yang menyangkut pendidikan matematika. Dua, melaksanakan penelitian untuk mengembangkan inovasi pembelajaran matematika sekolah yang berorientasi kepada pengembangan ilmu dan teknologi untuk menjawab tantangan di dunia kerja dan kebutuhan masyarakat, serta menggiatkan publikasi karya ilmiah di tingkat lokal maupun nasional untuk mengembangkan pendidikan matematika dan terapannya. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyebarluasan dan penerapan ilmu pendidikan matematika kepada guru dan masyarakat dengan mengevaluasi laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Dengan cara sosialisasi tersebut, mudah-mudahan sivitas akademika ini memahami dengan baik visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian program studi. Hal ini ditunjukkan dengan indikator sasaran mutu yang cenderung baik. Sebenarnya kalimat itu untuk menjelaskan yang dimerahkan ini, Pak. Itu barangkali Bapak Ibu, mohon maaf karena teman-teman lain juga akan menyampaikan. Mohon masukan dari Prof. Widodo juga teman-teman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uraiannya panjang, sekitar 13 halaman ya tadi. 12 kurang 2 halaman yang pertama. Pada dasarnya ya ini sudah lengkap uraiannya. Secara garis besar nanti ini perlu dikoreksi mengenai kecocokan subjudulnya dengan yang di bawahnya. Kalau yang dikatakan misalkan untuk memperbaiki proses pembelajaran, itu yang diceritakan prosesnya. Jangan yang diceritakan malah sarananya. Tadi ada kalau proses pembelajaran itu yang diceritakan proses bagaimana membuat inovasi. Jangan diceritakan lalu kemudian adalah hanya misalnya ya ini ya. Nah ini kan kalau
pencapaian proses itu bagusnya ya ini dipisah. Kalau ini nanti yang ini peningkatan secara rata-rata boleh. Gak apa-apa Pak. Ini cuman menurut saya ini agak salah kamar aja beberapa. Upaya untuk meningkatkan mutu lulusan tentunya dalam IPK dan waktunya langkah-langkah yang kami lakukan itu tidak saya bacakan. Upaya untuk melaksanakan dan hasil kebijakan sama kemitraan itu juga kami jabarkan. Upaya dan prestasi memperoleh dan juga kompetitif juga di sini ada baik dari mahasiswa maupun dari para dosen. Kebetulan memang di program studi pendidikan matematika ini sudah 3 tahun ini kami menerima hanya 70 orang Pak, dengan daya minatnya itu sekitar 2.500-an. Pak, terima kasih. Mungkin itu jabaran dari standar 2 yang memang isinya kebanyakan menjabarkan kata-kata. Demikian Pak, terima kasih. Mohon kritisinya untuk perbaikan. Di standar 2 memang isinya kuliah, ya kan? Kalau kuliahnya sudah cukup padat ini, padat. Tinggal nanti pada saat visitasi semua pertanggungjawaban kata-kata itu ada. Nah di situ nanti ya mungkin dipilih yang terbaik yang kemungkinan akan diambil. Ya itu ada, misalnya SOP-nya mana, ya kan? Dan seterusnya. Nah nanti tinggal ini sudah bagus menurut saya, tinggal mempertahankan aja ketika sebuah leadership itu ketika sudah dimulai secara baik itu kan baru separuh. Nah nanti kalau di lapangan itu ada bukti, ada checklist. Jadi seperti kalau misalkan tentang kolegial dan sebagainya itu sudah kelihatan. Ketika saya bicara dengan mahasiswa, ketika bicara dengan dosen, dan ketika bicara dengan tim prodi untuk pertanyaan yang sama jawab menurut tangan itu ada indikasi ya paling tidaknya ya mungkin belum baik, sudah jalan belum baik. Tapi kalau satu kasus kadang-kadang kita bisa cek yang lain di tengah jalan tahu-tahu ketemu itu kita tanya ada maksudnya di matematika model gini-gini bisa jadi seperti itu sehingga ini tidak sebelum sudah bagus ya tidak dibiarkan, harus disiapkan lah gitu.